Presiden Jokowi meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Wush. Tidak hanya meresmikan, Presiden juga menjajal kereta cepat mulai dari Jakarta hingga Bandung. Jalur Jakarta-Bandung merupakan jalur koridor pertumbuhan ekonomi yang semakin sesak. Selama 10 tahun terakhir, peningkatan mobilitas masyarakat semakin meningkat tajam. Badan Pusat Statistik menunjukkan lonjakan penumpang kereta api dari 202 juta orang pada tahun 2012 menjadi puncaknya sebesar 428 juta orang pada tahun 2019. Lonjakan ini menunjukkan bahwa sistem transportasi existing tidak lagi mampu menampung kebutuhan. Diperparah oleh kemacetan parah di tol Jakarta Cikampek yang menciptakan inefisiensi ekonomi masif. Merespon urgensi ini, pemerintah meluncurkan proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek strategis nasional melalui Perpres nomor 3 tahun 2016 berkecepatan 350 km per jam dengan waktu tempuh hanya 45 menit. Namun, di balik citra modern dan teknologinya, proyek ini menyimpan persoalan yang jauh lebih kompleks. Skema pembiayaan dan beban utang yang kini menjadi sorotan nasional. Mari kita bedah realitas menggunakan kerangka Public Expenditure Review. Analisis ini fokus pada dua hal. Yang pertama, situasi sektor transportasi Jakarta-Bandung termasuk faktor yang terlibat dan aspek kelembagaannya. Kedua, struktur dan dinamika pembiayaan, terutama kecukupan dana, risiko utang, dan potensi pendapatan proyek. Kita akan menguji apakah klaim awal proyek ini yang dijanjikan tidak akan membebani keuangan negara masih relevan atau justru telah gagal total. Mari kita bedah situasi awalnya. Proyek ini bermula dari kompetisi sengit antara proposal Jepang atau JICA dan Tiongkok. Jepang menawarkan skema government to government dengan bunga pinjaman sangat lunak sebesar 0,1%, namun mensyaratkan jaminan pemerintah. Sebaliknya, Tiongkok memenangkan proyek ini dengan menawarkan skema business to business atau B2B murni yang secara eksplisit menjanjikan tanpa jaminan pemerintah. Keputusan ini kemudian melahirkan PT KCIC, sebuah perusahaan patungan di mana 60% sahamnya dikuasai oleh konsorsium BUMN Indonesia dan 40% oleh konsorsium Tiongkok. Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa skema B2B ini hanyalah bentuk penyembunyian risiko, bukan transfer risiko, karena 60% risiko ditanggung oleh BUMN yang notabene milik negara. Kegagalan finansial KCJB secara otomatis menjadi kewajiban kontingensi bagi APBN, sebuah risiko tersembunyi yang kini mulai terkuak. Kemudian, sebuah penelitian menjelaskan bahwa ada potensi Indonesia terkena jebakan utang dari Tiongkok karena besarnya peran pembiayaan yang berasal dari utang terhadap China Development Bank, yaitu sebesar 75% dari total biaya pembangunan. Kemudian, Indonesia ternyata tidak memiliki potensi untuk membayar kembali beban utang tersebut karena berdasarkan cadangan devisa negara, kemudian tingkat PDB terhadap proyeksi pengembalian utang dan peringkat Tiongkok terhadap utang di Indonesia yang menempati peringkat keempat. Masalah fiskal mulai terlihat nyata dari struktur pembiayaannya. Proyek yang 75% bersumber dari dana CDB atau China Development Bank ini mengalami pembengkakan yang cukup signifikan dari estimasi awal 5,5 miliar US dollar menjadi 7,3 miliar US dollar. Berdasarkan audit BPKP, pembengkakan ini bukan hanya karena konstruksi, tetapi 25% diantaranya disumbang oleh biaya pendanaan atau bunga utang itu sendiri. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah kinerja keuangannya saat beroperasi. Data menunjukkan bahwa pendapatan tiket tahun 2024 diproyeksikan hanya 1,5 triliun, sementara beban bunga utang yang harus dibayar mencapai 1,9 triliun. Artinya, pendapatan operasional bahkan tidak cukup untuk menutup biaya bunga, belum termasuk biaya operasional lainnya. Akibatnya, pada tahun 2024, proyek ini mencatat estimasi kerugian bersih sebesar 4,1 triliun dengan rasio operasi di atas 100%. Dengan kondisi arus kas negatif seperti ini, studi memperkirakan payback period atau waktu balik modal proyek ini bisa mencapai 40 tahun.
Kegagalan skema B2B ini akhirnya konfirmasi ketika pemerintah terpaksa menyuntikkan penyertaan modal negara sebesar 3,2 triliun melalui PT KAI untuk mengamankan proyek membatalkan janji non-APBN yang didengungkan di awal. Sebagai kesimpulan, meskipun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki relevansi yang strategis untuk masalah konektivitas, namun aspek kesehatan finansialnya berada dalam titik kritis. Hal ini menciptakan beban fiskal jangka panjang untuk negara. Untuk mencegah gagal bayar di masa depan, diperlukan langkah penyelamatan yang konkret untuk menyelamatkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama adalah restrukturisasi hutang secara agresif. Maksudnya adalah pemerintah perlu bernegosiasi kembali dengan pihak Tiongkok terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah terkait perpanjangan tenor yang sebelumnya 30 sampai dengan 40 tahun menjadi 50 sampai dengan 60 tahun. Dan yang kedua yang perlu dinegosiasikan adalah terkait dengan suku bunga. Hal ini tentu akan memudahkan dan meringankan beban arus kas di masa depan. Rekomendasi yang kedua adalah PT KCIC perlu melakukan diversifikasi pendapatan. Misalnya dengan cara mengembangkan kawasan Transit Oriented Development atau TOD dan juga mengoptimalkan aset non-tiket. Karena seperti yang kita ketahui, penjualan tiket saja terbukti tidak akan sustainable untuk perusahaan PT KCIC ini. Terakhir, integrasi antar moda perlu disempurnakan, khususnya pada feeder ke stasiun-stasiun penyangga. Karena ini dapat menjadi gerbang untuk okupansi lebih besar penumpang untuk memenuhi target-target ekonomi tahunan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Tanpa adanya intervensi-intervensi ini, pada akhirnya kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan jadi beban dari negara, alih-alih menjadi simbol-simbol modernisasi yang diharapkan. Dengan strategi yang pas harusnya sih bisa menguntungkan itu kereta api. Dan seandainya rugi pun di ininya kan, tapi kan kita punya mode transportasi tambahan yang bisa menghubungkan dengan cepat satu daerah dengan daerah lain.